Unitomo, where the education is for all. Universitas Dr. Sutomo terletak di lokasi strategis, dekat dengan salah satu pusat angkutan umum di Surabaya, Terminal Beratang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Hari ini kita memulai mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Karena ini adalah pertemuan pertama, maka saya harus menyampaikan rencana-rencana pembelajaran yang dituangkan di dalam proses pembelajaran. Ini nanti RPS ini patut kita sampaikan. Apa RPS? Rencana pembelajaran semester yang secara resmi dibuat oleh para dosen untuk para mahasiswa, supaya nanti mahasiswa ini mempunyai capaian-capaian pembelajaran, mempunyai hasil yang diinginkan sesuai dengan pembelajaran di kelas. Baik. Tujuan dari mata kuliah perencanaan pembelajaran ini adalah untuk membahas tentang konsep dasar perencanaan. Ada beberapa model-model pembelajaran, ada beberapa hal terkait tujuan instruksional yang intinya adalah supaya baik itu pengajar maupun siswa itu ada satu keseimbangan di dalam kelas. Ada satu bentuk komunikasi yang baik di dalam proses belajar di sekolah. Mengapa muncul perencanaan? Karena perencanaan ini adalah sebagai bentuk langkah-langkah kita dalam rangka menuangkan aspirasi pembelajaran di kelas. Aspirasi pembelajaran di kelas ini adalah ilmu yang disampaikan ini betul-betul urut dan tidak loncat. Misalnya ini, ada strategi pembelajaran, ada perencanaan pembelajaran, langkah-langkah perencanaan pembelajaran, dan membuat desain pembelajaran, yang kemudian diimplementasikan atau disampaikan di kelas. Jadi para mahasiswa, ketika sudah menempuh mata kuliah perencanaan pembelajaran, ini harus nanti ada satu tugas khusus untuk membuat model pembelajaran. Model pembelajaran ini adalah dipergunakan sebagai tahap awal ketika nanti akan menempuh mata kuliah PPL. PPL. PPL itu itulah praktek ngajar di sekolah sebelum mahasiswa ini lulus. Nah, di sekolah itulah implementasi dari desain atau model pembelajaran yang mahasiswa buat. Maka, kalau mahasiswa ini serius di dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran, hasilnya nanti ketika membuat model atau desain pembelajaran untuk bekal mahasiswa itu sendiri dalam mengajar di sekolah, maka hasilnya akan baik. Kalau Anda tidak serius dalam membuat kerangka model pembelajaran, maka Anda tidak akan bisa menjadi guru yang baik. Tantangannya adalah ada di dalam bagaimana Anda membuat desain atau model pembelajaran itu supaya di kelas itu mempunyai kualitas, supaya di kelas itu mempunyai satu presentasi yang berkualitas. Ciptakan menjadi guru yang baik agar mempunyai kualitas, meskipun di dalam prakteknya guru itu banyak pola-pola pengajaran yang merintangi. Ada kelas di situ siswanya aktif sekali, siswanya protes, interaktif, ada yang agresif. Artinya seorang guru ini harus mempunyai betul-betul talenta sesuai dengan capaian-capaian pembelajaran yang diinginkan oleh seorang sekolahan yang ada di lembaga tersebut. Maka
langkah-langkah awal ini adalah para mahasiswa harus betul-betul mampu ini menguasai konsep keilmuan pendidikan dan bahasa yang dicapai, menguasai ilmu pendidikan dan bahasa, karena Anda adalah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, prodinya adalah bahasa Indonesia. Maka semua literatur buku yang diharapkan itu harus betul-betul disiapkan, dikumpulkan. Kalau sering membeli buku ya harus rajin melihat e-book. E-book ini ada yang gratis, ada yang langganan. Ya. Kalau yang gratis itu bisa diambil dengan pertimbangan-pertimbangan kadang macet tidak lengkap di e-book itu ya. Ada terpotong di setengah, atau bisa jadi ada melakukan langganan. Ya. Jadi harapan dari rencana pembelajaran ini nanti mahasiswa yang mengampu mata kuliah di dalam prodi bahasa dan sastra Indonesia ini mampu mengaplikasikan terhadap siswa di kelas supaya bisa mempunyai kualitas. Model pembelajaran yang efektif adalah bagaimana Anda bisa menguasai kelas. Anda bisa menguasai kelas. Anda pintar sekali, Anda rajin sekali, Anda punya bekal, model pembelajaran disiapkan, apapun disiapkan, di luar kepala. Tapi kalau Anda tidak menguasai kelas, maka siswa Anda tidak berhasil dalam proses pembelajaran. Contohnya Yoyo nanti akan melawan, Yoyo akan teriak-teriak. Contohnya Afif banyak protes. Kalau protesnya jelas untuk pembelajaran tidak salah, itu jangan di kelas. Gurunya pintar, rajin, bukunya lengkap, model pembelajaran yang disiapkan sudah canggih, perangkat pembelajaran juga canggih. Tapi kalau tidak bisa menguasai kelas, apalagi menguasai Yoyo, menguasai Afif, tidak bisa, maka tidak berhasil dalam capaian pembelajaran. Itu ya para mahasiswa. Ini nanti akan kita sampaikan, setiap pembelajaran itu harus ada satu sistem yang memang teknik instrumen penilaiannya itu ada satu, hasil diskusi. Jadi para mahasiswa yang mengampu program PPL, praktek ngajar nanti di sekolah, itu harus mempunyai cara pandang yang baik terhadap mahasiswa. Terhadap siswa, misalnya hasil diskusi ini adalah satu instrumen yang memang untuk penilaian siswa yang baik. Begitu diciptakan situasi diskusi, seorang guru itu di kelas sudah menilai Yoyo itu seperti apa, Novita itu seperti apa, dan lain-lain. Setiap siswa harus bisa dikenal dan disapa, dan itu menjadi penilaian khusus pada saat mereka diskusi. Mereka diam saja atau memberikan argumentasi dalam diskusi itu apakah dosen. Nah, ini adalah menjadi pertimbangan yang baik dalam rangka mengenal siswa. Yang kedua, keaktifan dalam mengikuti diskusi. Ini bentuk asesmen yang selanjutnya adalah bagaimana seorang siswa di kelas itu rajin mengikuti dialog dan diskusi dengan teman-temannya di kelas. Ya. Dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana asesmen atau teknik penilaian bagi seorang guru terhadap siswa yang kemudian semua rangkaian penilaian ini dia kembalikan kepada gurunya dalam rangka menilai seorang siswa rajin, pandai, dan kreatif di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan model dan strategi pembelajaran. Pokok bahasanya adalah hakikat, model, dan strategi pembelajaran. Apa indikatornya? Indikatornya nanti mahasiswa itu diharapkan bisa mengerti strategi pembelajaran dengan baik. Hakikatnya itu yang paling penting mata kuliah perencanaan pembelajaran. Hakikatnya itu, ya. Jadi bagaimana komponen-komponen yang baik?
Banyak sekali model-model pembelajaran disampaikan, banyak sekali. Pesan saya sebagai seorang guru, langkah yang paling pertama adalah bagaimana seorang guru ini menguasai kelas. Kuasai kelas itu dengan baik. Modelnya bagaimana ya? Dekati siswa, ajak ngomong. Tugasnya sampai mana? Ramah dengan siswa. Ini nanti menjadi bahan untuk pendekatan dan menguasai kelas. Siapapun seorang Afif, kalau memang dia nakal di kelas, Afif pasti ada ciri-ciri khusus yang mungkin pendekatannya bisa dimulai. Jangan menggunakan kreativitas yang lain dalam rangka menundukkan siswa di kelas. Yoyo pun demikian. Kalau Yoyo kemudian nggak manut misalnya, Yoyo nakal di kelas, melawan terus, tak cocok omongannya dengan teman-temannya misalnya, apa yang menjadi ciri-ciri khasnya Yoyo ini yang harus kita akomodasi, diakomodasi, ditentukan, ada diskusi nanti. Jadi tindakan menguasai kelas ini sangat penting bagi seorang pengajar untuk membuat situasi kelas ini berkualitas. Gitu ya. Ini mengidentifikasi pelaku model dan strategi pembelajaran. Mengidentifikasi pelaku. Begitu guru ini mempunyai bahan yang baik, tapi kalau tidak bisa mengidentifikasi masing-masing siswa, tidak bisa melihat dengan dekat siswa ini butuhannya seperti apa, keseharian seperti apa, maka model-model pembelajaran yang disiapkan tidak bisa masuk. Ya, tadi itu sampai di sini ada yang disampaikan. Ya. Apa saja yang perlu disiapkan seorang pengajar? Sudah itu? Ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Tapi kan? Cukup? Cukup ya. Apa yang perlu disiapkan bagi seorang pengajar ya? Ya. Yang pertama, kalau Anda sudah dicetak menjadi tenaga pendidik, tenaga pengajar di sekolah, dosen, lembaga pendidikan, les privat, ya, pengajar ini macam-macam. Tidak hanya di sekolah, Anda menjadi tenaga pendidik di kelas sekolah, Anda menjadi dosen, Anda menjadi tenaga pengajar di les privat, di LBB, itu banyak sekali pola-pola pengajaran yang perlu disiapkan. Siapkanlah RPS, rencana pengajaran semester. Di dalam RPS itu satuan yang paling kecil adalah SAP, ya, satuan pelajaran ini yang harus disiapkan. Apa satuan pelajaran? Membahas subbab-subbab penting di dalam pelajaran yang akan disampaikan. Dari rumah siapkan pola-pola pelajaran itu. Tidak hanya membawa uang saku, bawa makanan, terus apa lagi? Bau yang wangi, tidak kayak itu saja. Yang penting adalah apa yang disiapkan dalam mengajar. Siapkan RPS dengan baik, silabusnya dengan baik, SAP-nya, satuan acara pelajarannya disiapkan dengan baik, maka kamu akan siap mengajar. Kalau ada perkembangan keilmuan, itu bisa dibaca pada saat mengajar. Karena perjalanan perkembangan keilmuan itu tidak stagnan atau berhenti di tempat, bahkan akan melebar kemana-mana. Dan itu bisa dibaca sesaat, dibaca di dalam RPS. Karena RPS ini adalah acuan-acuan yang bisa berjenjang. Di bawahnya masih ada runtutan-runtutan pokok pembelajaran. Jadi itu. Jadi apa yang perlu disiapkan seorang pengajar adalah menyiapkan RPS, rencana pembelajaran semester, rencana pembelajaran yang terukur dengan situasi-situasi di kelas. Itu ya. Jadi, tidak perlu pakai jas dulu Pak saya. Lalu pengajar kalau nggak pakai jas udah pede. Pakai jas, pakai dasi tapi tidak punya RPS yang baik, ya tidak bisa jalan.
sepatunya mungkinan, wah, kuncinya bagus misalnya, pakai jas ya. Tapi kalau tidak siap dia dalam belajar, siswanya akan merasakan, Fani pun nggak enak ya ngajarin. Kok tolak-tolak, jadi orang kasih ya. Gitu ya, jadi orang kasih ya. Bukan begitu. Mahasiswa, siswa, pelajar LBB ini akan merasakan dengan baik bagaimana seorang tenaga pendidik, tenaga pengajar ini pintar dan pengajarnya itu siap. Terasa dari setiap pengajar yang Anda temui pasti terasa siapa yang baik pengajarnya, siapa yang siap pengajarnya, siapa yang nanti saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa model-model pembelajaran yang harus disiapkan oleh seorang tenaga pendidik. Saya tidak mengatakan guru saja, dosen saja, tenaga pendidik, tenaga pengajar itu banyak peluang-peluang yang harus disampaikan kepada tenaga pendidik dan tenaga pengajar. Ketika Anda kelas privat atau masuk di dunia LPB, lembaga bimbingan belajar, itu kan beda aturan pembelajaran, interaksionalnya itu berbeda dengan yang di kelas. Kalau LPB itu ada kecepatan muatan lokal yang harus disampaikan oleh seorang tenaga pengajar. Kalau guru di kelas, ini ada step, ada tahapan-tahapan, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sampai pertemuan 16 yang dievaluasi oleh ujian tengah, ujian akhir kan begitu ya. Nah itu, ini beberapa hal model pembelajaran yang memang perlu disampaikan oleh seorang tenaga pengajar. Misalnya desain instruksional. Apa instruksional? Instruksional adalah pengajaran. Model-model pengembangan pembelajaran. Desain instruksional secara umum merujuk kepada proses sistematis dalam pengembangan pembelajaran dengan tujuan mencapai hasil pembelajaran yang valid, reliable, efektif, dan efisien. Desain instruksional mencakup komponen analisis kebutuhan pembelajaran, perencanaan, tujuan pembelajaran, desain pengembangan strategi pembelajaran, serta evaluasi baik formatif maupun sumatif. Masih ingat dulu zaman SMA, SMP, tes sumatif gitu ya, ya masih ingat. Untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai secara efektif dan efisien, artinya begini, tetap ada aturan atau desain di dalam Anda mengajar. Tetap ada aturan atau desain yang dipergunakan sebagai ini ya, untuk memberikan satu capaian pembelajaran yang valid, capaian pembelajaran yang reliable, capaian pembelajaran yang efektif dan efisien. Ini penting. Ketika seorang yoyo ini nanti diciptakan menjadi ahli bahasa dan sastra, maka yoyo tetap menggunakan model pembelajaran tentang sastra yang dimulai dengan capaian pembelajaran apa yang cocok dengan sastra. Kamu mau menciptakan seorang siswa yang ahli di bidang menulis, capaian. Ya, contoh capaian pembelajaran itu apa? Kalau yoyo menjadi seorang guru di bidang ahli sastra, maka yoyo harus menyiapkan perencanaan pembelajaran yang tujuan capaiannya adalah untuk menjadikan siswa ahli menulis puisi, ahli menulis cerpen, ahli menulis buku ya, ahli menulis novel, itu ya. Ini capaian pelajaran harus jelas ya. Kalau seorang guru sastra tidak mempunyai silabus atau capaian pembelajaran yang baik, maka yoyo hanya mengajar saja, tidak mempunyai kualitas capaian pembelajaran. Maka tidak aneh ketika ada seorang guru yang siswanya berprestasi, ya, prestasi di bidang akademik misalnya, ikut olimpiade sains, ikut olimpiade IPA, matematika misalnya. Karena di situ gurunya fokus, mempunyai capaian yang berkualitas. Arahan gurunya itu jelas. Kamu harus, ketika di kelas tahu mana siswa yang baik,
mana siswa yang pintar juga ada tahu. Saya tahu ya, para siswa ini saya tahu. Mana siswa yang baik itu tahu saya. Cuman tolong ukur seorang guru dosen ini mempunyai sifat assessment atau penilaian yang tercipta untuk dirinya, untuk saya, dan tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Pada taraf khusus, seorang guru itu mempunyai capaian pembelajaran sendiri. Oh, Yoyo ini ukurannya seperti ini, Afif itu ukurannya seperti ini. Ya, maksudnya itu seperti ini. Ini harus disampaikan, mempunyai kartu sudah. Nah, kartunya Yoyo ada di saya, kartunya ada di saya. Dan ini tidak perlu disampaikan kepada temannya. Yoyo itu loh, Yoyo itu nakal, Yoyo itu selalu mencuri, bertimbun saja. Berkajian. Jadi artinya apa? Asesmen penilaian pada siswa itu mempunyai nilai sendiri pada guru. Semua guru, tidak hanya di FKIP, di semua sekolah. Maka ketika membentuk capaian yang berkualitas, ada siswa yang berprestasi, tentunya saya harus melihat siapa gurunya. Siapa gurunya? Maka kalau dia pandai bermain peran, dia senang akting, dia senang teater, tanya siapa dosennya? Pak. Siapa dosennya? Pak. Iya. Kalau udah itu suksesnya seorang siswa itu harus betul-betul terukur capaian pembelajarannya itu terus. Ya, maka harus betul-betul dipahami kita mau kemana, siswa mau dibawa kemana siswa nanti. Ini diingat rumah saya, diingat. Jadi nanti ketika menjadi seorang guru yang baik, lakukanlah capaian yang berkualitas. Kalau siswamu pandai di olahraga, misalnya bulu tangkis ya, arahkan kepada guru olahraga, Pak, hari ini pinter Pak, tolong jadikan anaknya berkualitas. Itu arahkan ke guru olahraga, Pak, hari ini pinter, bakatnya di bulu tangkis, bakatnya di sains, bakatnya di agama, Pak, hari ini pinter agamanya, biji nilai agamanya bagus misalnya. Orientasinya itu jelas mau kemana, itu ya. Jadi ada beberapa model pembelajaran. Model pembelajaran yang pertama adalah model ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. ADI ini merupakan akronim dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Sesuai istilahnya, siklus desain dan pengembangan dalam ADI dimulai dari analisis. Analisis kebutuhan dan lingkungan. Selanjutnya melakukan desain produk berdasarkan hasil dari analisis. Menguji coba dalam skala kecil dan melakukan pengembangan produk berdasarkan hasil uji coba. Saya sudah sampaikan di depan. Siapapun tenaga pendidik dan tenaga pengajar ini harus mempunyai konsep analisis yang baik, memahami siswa, bagaimana caranya siswa ini dipahami satu persatu, menguasai kelas. Ini adalah analisis, ya. Berangkatnya dari model analisis, development, desain, membangun, implementasi, mewujudkan, dan evaluasi itu adalah assessment, ada penilaian. Jadi ketika seorang guru sudah mempunyai konsep analisis, siswa harus sudah mempunyai ukuran kualitas yang baik. Mengantarkan siswa ini sulit kalau tidak disertai dengan model pembelajaran. Mengantarkan siswa sukses untuk pembelajaran ini sulit kalau tidak disertai dengan model pembelajaran. Tentunya model pembelajaran ini harus dikuasai dengan sistematika yang betul-betul proporsional. Proporsional ini sesuai dengan situasi terkini. Situasi terkini loh. Tidak bisa ilmu zaman Mbak saya itu dipakai hari ini. Nah, saya dulu itu mengajarnya seperti ini, tidak bisa dipakai Pak. Hari ini
lawan keilmuan kita adalah AI. Tahu AI? Artificial Intelligence. Kalau bahasa Indonesia-nya AI ya. Kalau bahasa Inggrisnya AI. Ini lawan kita. Robot itu kalau diujar itu menjadi robot yang baik kamu. Itu jawabannya luar biasa robot itu ya. Nah, ini maka kita harus betul-betul menyiapkan diri kita. Model pembelajaran ini adalah media kita untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas. Nah, yang kedua, model CAM dikembangkan oleh General Egan, merupakan model desain internasional yang berfokus pada fleksibilitas dan sistematisasi. Ayo, saya garis bawahi dulu. Fleksibilitas dan sistematisasi. Apa fleksibilitas? Fleksibel, santai, longgar, ya, tidak kaku, tidak tegang. Dan dalam mengajar ini tidak kaku, disukai sama siswa, tidak santok, fleksibilitas, ya, berfokus pada fleksibilitas, longgar, tidak kaku, ya. Kemudian sistematisasi. Sistematisasi itu sistem yang runtut, yang betul-betul urut gitu loh. Mulai 1 sampai 2 sampai 3 itu nyambung, pembelajaran itu nyambung, tidak loncat-loncat. 3 perlu dibahas, bahas 5. Meskipun siswa itu tidak tahu, meskipun mahasiswa itu tidak tahu, rambu-rambu pengajaran 1 sampai 5 itu tidak tahu, tapi siswa akan merasakan begitu hasil evaluasi UTS kok pembahasannya di UAS itu kerasa, materi semakin hari semakin lama itu semakin berat. Pembelajaran 1 sampai 14 pertemuan ini semakin hari pertama sampai 3 ini prolog pengantar ya. 4, 5, 6 mulai masuk materi, 7, 8, 9 mulai sudah pendefinisian, baru ada akhir pemantapan ini yang agak berat. Jadi menurut saya apa yang harus disiapkan dalam belajar? Yang pertama adalah siapkan diri kita untuk membuat RPS yang baik, SAP yang baik, silabus yang baik, tentunya sesuai dengan kondisi kekinian. Jadi kondisi kekinian seperti apa? Hari ini, kalau dulu saya membeli koran Jawa Pos, itu untuk media pembelajaran. Saya dulu pernah ngajar itu membawa koran Jawa Pos. Kenapa? Untuk menganalisis keterampilan jurnalistik bahasa. Itu saya harus mengambil koran Jawa Pos. Yang rubrik beritanya itu kekinian. Dulu, ya. Dulu saya harus ini loh, nah, ini salah, ini harus pakai huruf besar, ini tanda hubungnya keliru, ini titik komanya keliru. Saya begitu dulu, update dengan orang Jawa. Sekarang saya tidak bisa, karena berita online itu lebih cepat, lebih akurat, tidak harus tunggu berita besok pagi kan begitu ya. Saya anggap dulu Jawa Pos itu sudah update, karena berita kemarin harus update sekarang. Sekarang itu kan menit itu sudah beredar berita, maka saya harus pegang berita online dengan baik. Mana yang baik saya baca. Tentunya ada Kompas, ada Tempo, ada Detik, News, ada CNN gitu. Itu yang bisa kita baca sebagai literatur bagaimana mengkaji kalimat kata yang baik ya. Jadi ini kebutuhan belajar itu harus diidentifikasi. Kebutuhan belajar ini harus diidentifikasi. Kira-kira siswa ini kalau saya berikan materi ini kuat atau enggak, ini harus diidentifikasi dengan baik supaya anak ini menjadi betul-betul klop. Begitu disampaikan, diterangkan oleh gurunya, ini cocok. Oke ya, demikian ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.